Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal ma'rifina bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami ya Allah. Berkahi ya Allah, rahmati ya Allah hidup kami, dunia kami, akhirat kami ya Allah. Jadikan semua keturunan kami ya Allah menjadi keturunan yang saleh dan salihah ya Allah. Diberkahi hidupnya, dunia akhiratnya ya Allah. Jadikan guru-guru kami ya Allah menjadi panutan ya Allah. Jadikan ilmunya ya Allah bisa kita serap sebagaimana yang dikehendaki oleh beliau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, tolong kami semua ya Allah, khususnya saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Palestina ya Allah. Tolong ya Allah menangkan kami semuanya ya Allah. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa li walidayna amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pembina kami, ketua kami, Bapak Kiai Haji Insinyur Idris Asalih, semua guru-guru kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga DKM dan hadirin yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak semuanya. Pada pagi hari yang cerah ini, saya sebenarnya ingin membacakan banyak, tapi karena waktunya terbatas, maka mestinya ayat 142 sampai 147. Ini bab tentang orang munafik, bab tentang orang kafir, dan bab tentang memilih pemimpin ya, jadi ini pas kebetulan saya ini juz yang kelima ya. Jadi bagian saya itu juz kelima. Di juz kelima di akhir ini ada bab tentang orang munafik, bab tentang orang kafir, bab tentang orang beriman, dan bagaimana orang yang beriman memilih pemimpinnya. Kemarin disampaikan oleh guru kami juga bahwa terkait dengan membaca Quran ya. Membaca Quran cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan. Yang bagus itu dikasih sepekan, habiskan sepekan. Jangan baru setengah jam sudah selesai. Ya, jangan begitu. Yang bagus satu pekan dihabiskan sepekan, tapi terus diikuti maknanya. Nah, itu nanti menjadi obat hati. Obat hati itu yang di lirik yang dibuat oleh Wali Sembilan Sunan Bonang kan,
Ada 5 ya. Satu diantaranya maca Quran sama maknane. Itu lumayan itu. Kalau kita dikasih 1 pekan 1 juz ya. 1 pekan 1 juz, habis sholat 10 ayat. Nah, terus baca artinya. Habis sholat 10 ayat. Terus artinya. Insya Allah itu 1 pekan selesai dan mendapatkan pahala bacanya, mendapatkan pahala artinya, ilmunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke 142 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Ini kalau dibaca, baca saja selesai waktunya, maka saya kasih maknanya saja secara keseluruhan. Bahwa orang munafik itu memang sengaja mau menipu Allah dan juga menipu orang yang beriman. Nanti kalau bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu bab munafik juga. Itu manusia dibagi jadi 3 juga di awal-awal itu, muttaqin, kafir, dan munafik gitu. Nah, kalau di ayat awal di sana disebutkan orang munafik itu menipu Allah dan Rasulnya, padahal juga menipu orang-orang yang beriman. Memang begitu ya. Tapi jangan khawatir, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwa khadi'uhum. Hakikatnya mereka menipu dirinya sendiri, asal nasihat Habib pekan kemarin, Sabtu kemarin dilaksanakan. Apa nasihatnya? Masih ingat? Nasihat Habib kemarin, Sabtu kemarin, masih ingat enggak? Akan datang satu zaman di mana umatku lari dari ulama. Nah, kalau umatnya lari dari ulama, nggak mau mengamalkan nasihat-nasihatnya, ya nanti kita tertipu betulan, ya. Karena akan akan diberikan oleh Allah dengan 3 bala. Bala yang pertama dikasih pemimpin, Allah angkat keberkahan hidup dunia ya. Yang kedua dikasih pemimpin yang dolim. Jadi itu yang paling menyedihkan, meninggal dunia dalam keadaan imannya tercerabut dari hati kita. Nah, itu paling mudah. Jadi jangan khawatir, kita nggak usah khawatir. Mereka mau menipu kita tidak akan tertipu dan tidak bisa ditipu. Dengan catatan, ikuti para ulama. Ikuti para ulama. Nanti kalau ulama bilang A, ikut A. Jangan ulama bilang A, kayaknya enggak menguntungkan. Jangan begitu.
Apa kata ulama, dan ulama mayoritas yang ulama akhirat atau ulama yang betul-betul warathatul anbiya itu ya. Jangan khawatir. Nah, tandanya apa? Tandanya wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau sholat mereka males banget. Tandanya itu ya. Kita tidak bisa menjustis, wah itu munafik ini, enggak bisa kita. Zaman Nabi juga enggak, Nabi enggak bisa menjustis itu. Cuma kalau Nabi kan enak dikasih tahu oleh Allah. Nah, kalau kita cuma menduga-duga, padahal menduga-duga juga tidak boleh, apalagi menceritakan keburukannya. Nah, itu namanya ghibah. Siapa orang yang ghibah, ancamannya apa? Kalau di Qur'annya ancamannya makan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Kayak apa ya? Ya. Tapi yang lebih bahaya lagi itu hadis kita baca hadis riwayat At-Tirmidzi. Man ayyara akhahu bidzambin. Ada yang bisa melanjutkan? Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Wah, ini lebih bahaya lagi, serem. Makanya nanti kalau pas kampanye, lihat aja lisannya. Kalau lisannya suka menjelek-jelekkan lawannya, ya, maka pasti dia akan melakukan itu sebelum dia mati. Ya, man ayyaro akhuhu bidzambin, siapa yang mencela saudaranya dengan perbuatan dosanya, maka lam yamut hatta ya'malahu, dia tidak akan mati kecuali dia sudah melakukan perbuatan tersebut. Ya, lihat aja tetangga kita, lihat aja ke belakang. Orang yang suka bisik-bisik tentang keburukan itu, tidak lama lagi dia akan melakukan. Ya, tidak lama lagi dia akan melakukan itu. Kalau dia tidak minta maaf. Karena itu sudah menjadi hukum Allah. Maka ini hadis ini pengalaman betul, saya paham, mengerti itu tahun 87. Jadi pagi-pagi di pesantren ngaji sama Kiai Romo, Kiai Sofyan Mufti waktu itu. Pas ngaji di pojokan, ngaji Bulughul Maram kitabnya. Bab adab itu. Man ayyaro akhuhu bidzambin lam yamut hatta yamut. Kemudian beliau menjelaskan. Saya nginget-nginget tetangga, nginget-nginget itu. Waktu itu penelitian kecil-kecilan, survei kecil-kecilan. Yang ini ngomong ini, yang ini. Itu enggak lama. Enggak lama kita masih hidup, itu apa yang diceritakan itu dikerjakan oleh dia dan keluarganya. Coba aja kalau nggak percaya, wong Nabi yang ngomong kok. Ya, yang ini sabda Rasul. Jadi jangan khawatir ya, khawatir kita. Satu, tandanya itu. Yang kedua, yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Kalau berbuat sesuatu, bagi-bagi atau apa saja itu, ada pasti udang di balik rempeyek. Iya, di balik batu mah masih lari. Kita ngambilnya susah. Kalau di balik rempeyek langsung digeletak. Pasti ada udang di balik rempeyeknya. Enak ya.
Nah, itu maka apa? Perhatikan betul itu. Nah, itu tandanya ya, tanda-tanda. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Itu bingung sebenarnya orang. Ikut sini kagak, ikut kelompok sana juga kagak. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti tidak akan tahu jalan balik menuju kebenaran itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidul kafirina auliya. Orang-orang yang beriman kalau begitu maka jangan jadikan orang-orang kafir jadi pemimpin atau saudara atau apa? Teman setia. Apalagi jadi pemimpin, apalagi jadi apa itu? Teman setia. Teman setia ini ada yang maknanya teman setia. Waktu itu rame. Kenapa dimaknai pemimpin? Teman setia aslinya kan teman setia. Ada yang protes itu. Kok di pemimpin? Ini nggak bener itu kan? Lah kalau mau jujur jadi temen aja nggak boleh, apalagi jadi iya, jadi temen aja nggak boleh, apalagi jadi temen aja nggak boleh. Kalau hanya sekedar kenal, hubungan sosial boleh, tapi menjadi teman yang bisa menyimpan rahasia jangan, nanti rahasianya terbuka. Orang-orang seperti itu kita nggak bisa menjaga rahasia kita ya. Maka jadi teman baik jangan. Temanmu yang kalau bahasa istilah di pesantren mukhalid ya, teman akrab yang ngomongnya sudah ceplas-ceplos ya. Kita kalau sudah berteman dengan orang yang sudah diakui betul-betul jadi saudara kita ngomongnya udah ceplas-ceplos saja kan. Nah kalau yang belum kan jaga-jaga. Ini masih rahasia, ini kan. Nah kalau sudah teman dekat semuanya keluar itu. Nah semuanya nah itu tidak ada rahasia di antara kita sudah. Nah min dunil mu'minin, kecuali pemimpin kita, teman kita itu yang menjadi teman akrab itu adalah orang-orang yang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah kalian menghendaki Allah jadikan bagi Allah itu alaikum, atas kamu itu sultanan mubina, sultan ada yang namanya sultan, kekuasaan, dikasih kuasa yang nyata kepada mereka. Kalau sudah dikasih kuasa, ya kita diinjek-injek, iya kan? Iya, makanya hati-hati. Ingat, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Tapi yang enggak mempan, orang-orang sudah itu mak ditakut-takuti neraka enggak mempan, ya. Akhirat apain katanya kan? Kita enggak tahu, enggak tahu. Di dunia apa? Nyari yang halal aja, yang haram aja. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang padahal yang halal dan yang haram itu asal kita niat itu datang sendiri. Percaya enggak? Percaya. Karena yarzuqu mayyasha. Yakin enggak Allah yang memberi rizki kepada kita? Yakin. Kalau yakin, kenapa? Itu ya. Yarzuqu mayyasha. Ya.
Tetapi kita juga jangan memvonis. Karena apa? Illal ladzina tabu, jangan-jangan mereka sudah bertobat beneran. Ya, beneran. Kita nggak boleh karena yang tahu hati itu hanya Allah. Cuma disuruh hati-hati. Kalau sudah tobat, buktinya apa? Wa aslahu, dia memperbaiki dirinya. Ya. Wa atasamu billahi, dan berpegang teguh pada aturan-aturan Allah. Sudah balik ke kiai. Ya, itu tandanya udah balik ke kiai. Wa akhlasu dinahum, dan ikhlas mereka dalam beragama lillah, karena Allah. Kita nggak tahu yang ini, hanya Dia dan Allah yang tahu. Wa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka sudah masuk dalam kategori bersama, bergabung dengan orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajron adzima, dan Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman. Dan yang ayat yang terakhir, sebenarnya masih banyak, saya kasih 2 lembar, cuma kayaknya sudah 10 menit lagi ya, 10 menit lagi ya. Nah, yang agak panjang nih ya, yang ayat 147, pendek tetapi saya bikin panjang. Ya, kalau di Mushola Al-Ikhlas itu ngaji setiap pekan keberapa ya, pekan keempat ya, itu suratnya panjang ya 1 pertemuan, suratnya pendek ya 1 pertemuan, pokoknya 1 surat 1 pertemuan. Itu hebatnya guru, itu hebatnya guru. Panjang bisa dipendekin, pendek bisa dipanjangin. Karena ilmu kan ada, yang dulu sudah saya sampaikan, ada kedalaman ilmu, ada keluasan ilmu. Nah, kalau mau panjang 1 huruf dipanjangin, didalemin. Nah, itu di Mesir ada dokter wawu, dia cuma meneliti wawu, itu jadi dokter. Meneliti wawu saja di Quran jadi dokter. Ternyata wawu banyak. Ada wawu ibtidah, ada wawu qasam, ada wawu jama, ada wawu ataf, ada wawu ziyadah, ada wawu banyak benar ternyata itu. Dan maknanya beda-beda. Nanti penerapannya dalam memahami Al-Quran, wawu yang ada di Al-Quran. Makanya memahami wawu aja jadi dokter. Jadi jangan heran dengan dokter. Dokter itu ilmunya sedikit banget, cuma mendalam gitu. Kalau dokternya sedikit banget, karena dokter itu ada spesifiknya. Dokter wawu, ya kan? Dokter zakat, dokter apa lagi itu? Tergantung disertasinya itu. Itu di ketua kita itu kan alumni IPB, IPB kalau nggak salah. Itu beberapa tahun, sekitar 10 tahun yang lalu itu ada dokter udang windu kumis sebelah kanan. dokter yang meneliti udang windu kumis yang sebelah kanan, itu doang bisa jadi dokter. Jadi jangan heran dengan dokter. Dokter itu ilmunya sedikit sekali, cuma mendalam. Ya, ini ayatnya, ini yang mau didalami. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu
syakiran alima. Nah, ini dibaca ininya tafsirnya ini karena mau dalam-dalam. Qala al-musannif rahimahullahu taala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum ay ni'amahu wa amantum bihi wal istibhamu bimakna an-nafyu ay la yu'adzibukum wa kanallahu syakiran li a'malil mu'minina bil itsabati aliman bi khalqihi. Ma yaf'alu Allah, apakah Allah akan melakukan sesuatu bi adzabikum dengan mengadab kalian? In syakartum, kalau kalian bersyukur, wa amantum, dan beriman. Mau ngadab nggak kira-kira? Wal istibhamu bimakna an-nafyu. Istifham di situ artinya nafyun artinya tidak. Jadi terjemahnya malah Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur. Bersyukur apa? Kalau bersyukur ni'amahu, nikmat-nikmat Allah, wa amantum, dan beriman bihi, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Allah tidak akan mengadab. Wa kanallah, dan Allah itu syakiron, adalah zat yang maha berterima kasih li a'malil mu'minin, terhadap atau bagi amal-amal orang beriman, dengan apa? Bil itsabati, dengan ngasih pahala. Aliman, maha mengetahui apa? Bi khalqihi, dengan makhluknya, dengan ciptaannya itu. Kok sudah selesai ya? Katanya mau dalam-dalam. Nah, kalau mau di dalam ini perspektif, nah, pemahamannya coba. In syakartum, jika kalian bersyukur. Kalau syukur itu apa? Terima. Kalau nerima, jangan disimpan, langsung dikasih yang lain. Terima kasih itu terjemahan Indonesia. Itu Indonesia ya. Tapi kalau kita pahami hidup ini itu ujiannya cuma dua, nikmat sama ujiannya cuma dua, nikmat sama musibah. Nikmat sama musibah. Kalau mau lulus dikasih nikmat, jawabannya syukur. Kalau dikasih musibah, mau lulus, jawabannya sabar. Dikasih nikmat, dikasih musibah, kalau begitu sama saja, lagi ujian. Jadi yang tidak akan diadab adalah orang-orang yang lulus ujian. Yang lulus ujian. Kalau yang nggak lulus ujian maka diher. Ya, kalau dikasih nikmat nggak lulus maka diher. Kalau sudah lulus maka ditambah. Makanya la in syakartum la azidannakum, kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya, karena nikmat itu ujian, jadi ditambah. Makanya kalau lulus SD, kalau sudah lulus terus kepengin derajatnya meningkat, sekolah lagi ya, nanti dapat ujiannya
tambah susah. Ya kan? Nah itu. Jadi kalau kita bersyukur, kalau kita beriman kepada Allah, itu artinya apa? Iman itu dasar, syukur itu kelulusan bagi orang yang dikasih ujian nikmat. Kalau yang dikasih ujiannya musibah, sabar, tetap harus pakai iman. Iya. Kalau nggak pakai iman sabar, ya nggak ada sabar yang nggak pakai iman. Yang namanya sabar ya harus pakai iman. Yang namanya syukur harus pakai iman. Nah, udah ditit belum? Dikit lagi nih. Tapi kita dalami syukurnya saja ya, syukurnya saja. Nah syukur itu dikasih apa saja yang dikasih oleh Allah ke kita. Wah, ini. Nah ini kalau kita nggak bisa tahu apa saja yang Allah berikan kepada kita tidak bisa syukur. Ya, dan nanti akan diadab. Kalau syukur berarti kan diadab. Oleh sebab itu maka kita harus tahu apa-apa yang dikasih Allah kepada kita harus disyukuri. Nah kita urut dari atas. Kasih rambut. Kasih rambut. Nikmat kan kasih rambut? Nikmat. Ya, harus disyukuri. Gimana cara mensyukurinya? Dicet? Atau di apa? Nah, nanti belajar lagi itu nanti jadi dokter lagi itu. Ya, itu jadi dokter lagi itu. Banyak sekali dokternya nanti. Nah, ke bawah dikit lagi. Telinga ya. Telinga atau mata dulu? Alis. Ya itu alis enggak begitu. Inilah matanya dulu lah. Mata. Dikasih mata. Masih awas? Masih awas. Syukurnya mata dengan melihat yang bukan hanya sekedar baik, yang disuruh oleh Allah. Apa saja yang disuruh oleh Allah? Baca Quran, apa lagi? Ya, itu ya. Kita juga harus tahu semuanya. Kalau nggak tahu, nggak bisa jadi orang yang bersyukur. Nggak bisa jadi orang soleh. Makanya yang ngaji Nasoihul Ibad itu, kitab Nasoihul Ibad bab yang 55, terus makalah yang ke-6 atau ke-5 lupa saya. Itu menyebutkan begini. Seandainya bukan karena 5 hal berikut ini, maka semua manusia itu akan jadi orang soleh. Wah, iya, benar itu. Coba aja baca kitabnya lagi. Awaluha apa? Yang pertama apa? Yang pertama yang menyebabkan orang tidak bisa jadi soleh adalah ar-ridho bil jahil. Kalau bapak-bapak sudah nikmat jadi orang bodoh, udah nggak mau belajar lagi, mana bisa jadi orang syukur, mana bisa jadi orang yang sabar, mana bisa jadi orang yang soleh. Sebab itu menuntut ilmu wajib minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati itu. Karena kalau sudah ridho, sudah nyaman dengan kebodohannya, ayo udah ditit nih, udah nyaman dengan kebodohannya, maka sudah nggak mungkin jadi soleh itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.